Mudah-mudahan semua semua yang mengisi majlis ini diaku murid oleh beliau. Karena itu yang sulit. Kalau Anda mengaku nih muridnya Pak Sahabat, belum tentu Abang mengakui. Belum tentu. Jangan terlalu pede Anda. Apalagi dengan anak masih begini. Ya, ibadah masih seperti ini. Tapi banyak yang mengaku-ngaku, yang membanggakan. Sekarang kita rubah pola pikirnya. Bagaimana caranya? Para sahabat bangga terhadap murid-muridnya. Itu yang penting. Kalau sudah punya mindsetnya seperti itu, nanti ke dalam diri kita pun akan menjaga. Mulai dari apa akwal kita, ahwal kita, af'al kita, sampai mau membuat bangga para sahabat. Itu. Kalau hanya sebatas Anda mengaku-ngaku, pasti akan berbeda nanti dari af'al, akwal, dan ahwal. Kumaha lain gitu. Karena yang diucapkan dikeluarkan dari mulut beliau itu dia buah hebat, karomahnya banyak. Tapi kalau yang terbalik, supaya bagaimana caranya guru kita bangga terhadap diri kita, di situ nanti akan ada perubahan dalam dirinya, mulai dari afalnya, akwalnya, dan ahwalnya. Itu. Karena siapa saja yang baik, bagus, khidmatnya, mengkhidmatnya, wajibat karomatuhu, wajib seorang murid mendapatkan kemuliaan dari gurunya. Karomatuhu, hukumnya domirnya ke gurunya, kepada mursyid kita bangsa Abano Syahbaz Sohibul Wafadajul. Kenapa? Karena adalah man ta'allama, siapa saja yang berguru ya ghairi syaikhi, tanpa syekh, tanpa guru, syaikhuhu syaitan, gurunya adalah syaitan. Apalagi di dalam dunia rohani. Sekali lagi, dunia rohani thariqah ini, tasawuf ini ranahnya sudah berbeda. Ranahnya ranah rohani, bukan ranah zahir, bukan ranah syariat. Awas. Jadi kalau masih ada gontok-gontokan di dalam sesama di antara kita, berarti apa? Masih ranahnya ranah jasadi, bukan melalui ranah rohani. Kalau ranah rohani sudah tidak seperti itu. Ya, makanya para sahabat bicaranya bukan murid-murid, tidak. Ayyuhal ikhwan, ya bahasanya begitu. Ikhwan wal akhwat, bukan murid-murid. Omongan dulur lelaki, dulur awet, bahasa itu para sahabat. Kalau kita kan tahu, kita lebih tahu, lebih memahami. Ada yang datang lengan zikir kan, ya yang dicium lengan.
Ya, kurang begitu. Ya, jadi kebalikan dari yang dulu ranah kita hanya sudah masuk kalbu yang dimainkan. Makanya dunia rohani pada waktu kita berzikir, insya Allah bagi yang sungguh-sungguh pasti akan mengalami. Maka kadang-kadang mulut kita ini keluh untuk menanggapi hal-hal yang tidak perlu, kecuali dalam rangka membangkitkan ruhan dia kepada Allah. Maka kata Tuhan Syaikhul Qadir Jailani, bahasa uskut la taklam itu bukan benar. Uskut diam la taklam, jangan banyak bicara. Kenapa? Karena diam kita ini selalu mengingat Allah. Terus kontinu, senantiasa. Kalau kemarin dalam bab tobat seorang alim pun tak pernah dibahas. Tobatnya seorang alim, tobat bukan dari dosa, ya, tapi dari kelupaan dan kelalaian dirinya. Itu tobatnya seorang alim sampai seperti itu. Kalau dia lupa, tidak mengingat Allah, lupa, langsung sulit bertobat. Itu makom seorang alim. Udah, ayo kita rubah mindset kita. Kita niatkan lagi lebih sungguh-sungguh, ya, di bawah naungan panggilan apa? Guru mursyid. Karena guru mursyid itu bukan hanya bertanggung jawab secara zahir atau di dunia saja. Guru mursyid bertanggung jawab secara zahir wa batinan, dunia wal akhir. Nah, inilah salah satu ungkapan rasa syukur kita sebagai murid beliau. Kita mengadakan tasyakkur bi ni'mat milad beliau. Kemarin saya terangkan lahirnya beliau, lahir pula obat yang dikirman, yaitu obat aspirin. Aspirin untuk zahir, abah berarti lambang untuk batin. Sekian dari saya, mudah-mudahan majlis ini pun membawa dampak positif untuk kita, umumnya untuk di sekitar kita, membawa keberkahan, kemanfaatan untuk semuanya. Kenapa? Karena ada bahasa zikir kita, kalau terdengar oleh sekitar kita, itu menghapus dosa mereka. Aslinya, awas nih, zikir kalimat la ilaha illallah kita, ya, terdengar oleh sekitar kita, ya, itu dapat memberikan ampunan kepada orang-orang yang mendengar zikir. Maka kalau ada orang yang kelompok jamaah zikir terdengar oleh mereka bahasanya berbeda, malah ada marah, berarti belum paham. Kalau dia memahami, bukannya antipati atau marah, malah kebalikannya. Dia akan roman terus datang ke sini untuk memberikan sesuatu. Kenapa? Karena melalui majlis zikir inilah mereka secara tidak langsung diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu manfaat ada majlis zikir. Mudah-mudahan kita diakomodir oleh Pak Besar, ya, diakomodir oleh Syekh Qadir Jailani, dan diaku sebagai umatnya kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat syafaat dari beliau.
hadanallahu wa iyyakum ala afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, sepatah dua patah kata dari pimpinan majelis zikir kita yang harus diapresiasi oleh kita sendiri karena perjuangan dan pengorbanan beliau tidak terkira, dan mudah-mudahan perjuangan dan pengorbanan beliau ketua majelis kita ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganda. Maka saya selalu menitik beratkan kepada ikhwan-ikhwan yang di majelis ini, apapun yang kita bisa. Kalau kita ada kelebihan materi, ayo mantap. Kita punya tenaga, silakan. Kita punya pikiran, banyak tuangkan untuk memajukan majelis ini. Tujuannya apa? Khidmat kepada bangsa, bukan kepada saya. Awas, jangan salah. Bukan kepada saya, tapi khidmat kepada bangsa. Mursyid kita, Syekh Ahmad Shalihul Wafadanul, dia akan seperti itu. Yang sering saya bilang, ya, apalagi besok acara puncak di majelis itu besok ajaran manakib bulanan kita. Saya sering ngomong, kalau kita punya acara bersamaan dengan acara di majelis, dikat dulu, prioritaskan, karena ini acara bulanan dan itu salah satu khidmat kita. Ya, khidmat kita kepada para guru dan Syaikhul Qadir Jailani. Bukan dibalik, ya. Dikat acara-acara yang lain, dahulukan dulu di sini. Karena siapa yang mendahulukan kepentingan Allah, Allah pun akan mendahulukan kepentingan dia daripada yang lain. Selalu seperti itu. Dan diharapkan yang lain harusnya hadir. Nah, kita pengisi majelis ini adalah sebagai pelayan daripada tamu Syekhul Qadir Jailani dan tamu Syekh Ahmad Shalihul Wafadanul Arifin. Bukan di sini jadi ongkang angin, yang dihargai, yang dihormati, yang dilayani. Urang mah jadi pelayan. Ayo urang layani. Datang. Itu bukan bagian daripada khidmat. Dan ya nanti ada yang kedua wayangan ya. Jadi ketua majelis sekapur sirihlah sepatah dua patah kata untuk memberikan ucapan. Maka bagus tadi. Ya. Gendong. Sebenarnya betul. Ala hadini wa kulli niyatin sholihah. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام أجمعين وإلى قطب العالمين سيد الشهاد روح ربي الشيخ الصادق وفتاج العالمين. الفاتحة. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. وعفوا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بارك لنا fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.